Aduh, Del, aku lagi kurang fit nih, Del. Padahal mau podcast nih. Podcast ya? Iya. Nah, nih kok, aku punya tumik. Ini tuh ekstra kunyit. Ekstra Jadi kunyit? kayak Jamu kan? Iya, jamu kok, tapi ini nggak perlu. Repot dong. Gak repot, karena ini langsung bisa minum di sini, tinggal dicampurin air aja, langsung dikocok, langsung bisa one shot minum. Oke, gimana coba? Oh ya, lihat aja. Ini. Jadi dibuka. Ya, simpel banget kok. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini campur air? Iya, langsung dicampur air. Campur air, oke. Lebih enak lagi pakai air dingin kalau jadi lebih seger. Begitu? Yes. Oke. Ini langsung one shot nih? Iya, one shot. Dulu gitu ya? Iya. Shake. Langsung minum ya? Langsung minum. Gimana kok? Wah, ada rasanya juga manis ya? Iya. Manis, tetap manis. Wah. Manisnya juga itu gula aren. Gula aren? Wah. Low IG. Ekstra kunyit. Serbuk larut air. Ini saya baru pertama kali lihat nih. Karena baru pertama kali di Indonesia. Wah, pertama kali di Indonesia. Jamu yang bisa untuk one shot. Ya. Nah, oke. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol nih di sini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Ini ada Mas Haikal, Business Development Natura Alamindo. Halo Mas Haikal. Halo, selamat siang Coach. Thank you nih, udah hadir nih. Oke, kita mau berkenalan dulu nih Del ya. Betul. Nah, sebelumnya ini kan terobosan baru nih. Nah, mungkin sebelum bahas itu, mungkin dari perkenalan dulu nih dari Mas Haikal, silakan. Siap, terima kasih sebelumnya Pak Ruby sama Mbak Putri. Terima kasih bisa saya diundang ke sini di podcast kita hari ini. Jadi kenalan sedikit dengan kami Natura Alamindo dan saya Haikal, bisnis development di sana. Mungkin sebelumnya supaya kok bisa ujuk-ujuk kita buat ini ya? Iya. Ceritanya gimana nih? Iya. Jadi pertama itu we start from family business. Orang tua saya seorang dokter, ibu saya seorang dokter umum. Dan kemudian di tahun 97 beliau sakit. Sakit 1,5 tahun di rumah sakit, bolak-balik seperti itu. Sampai ada akhirnya tetangganya, saya masih ingat tuh. Jadi setiap saya pulang dari boarding school, kemudian lihat ibu saya sakit. Jadi kondisi itu terus menerus. Sampai akhirnya beliau dibisikin sama tangga, coba kunyit. Coba kunyit, yes. Coba kunyit, tapi bukan ini ya. Kunyit biasa, kunyit. Kemudian dicoba sampai bisa 6 bulan. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan ibu saya jauh membaik, bahkan bisa beraktivitas seperti semula. Kemudian seorang dokter bisa mulai praktek. Nah, sejak saat itu beliau agak shifting sedikit tuh dari mulai full konvensional, mulailah beralih ke herbal. Dan beliau serius, beliau belajar akupuntur, kemudian sampai ke China untuk belajar herbal. Nah, singkat cerita, beliau buka klinik, kemudian di antara pasien-pasien, dok coba dong dibuatin buat umum gitu. Akhirnya beliau buat umum dan ya itu ternyata bisa diterima pasar. Berkembang dari situ, mulai dari klinik, akhirnya perusahaan kami masuk ke perusahaan manufacturer atau makron herbal, buat herbal sendiri gitu ya, baik buat klinik atau buat pasar. Sampai itu terus langsung 2000 kita alhamdulillah bisa investasi untuk pembelian pabrik. Kemudian 2020 masuk Covid. Nah, disitulah mulai ibu saya sudah kemudian sakit. Saya pulang tuh. Saya sebelumnya bisnis melalang mencari kegiatan tempat lain, akhirnya pulang coba bantu deh perusahaan keluarga. Saya mulai bergabung 2018. Ibu saya sakit. Covid datang, kemudian setelah itu di 2022 kita coba lagi kan. Nah, ternyata mulai dari Covid itu herbal itu kan mulai banyak sekali tuh, mulai naik gua. Nah, ketika kita di situ ternyata sudah istilahnya red ocean sudah di sana gitu ya. Akhirnya kita berpikir gimana sih supaya caranya kita buat produk herbal tidak just another product gitu ya. Akhirnya kita mulai 2023 mulai buat R&D, benar-benar serius R&D. Kemudian ketika dalam proses itu kita tahu ada dalam industri herbal ada
3 minimal atau 4 fase Coach Ruby sama Putri. Yang pertama itu fase raw material. Masalahnya kita kan nggak bisa connect langsung sama farmer. Ini permainannya big pharma atau big perusahaan-perusahaan herbal yang besar. Atau yang kedua, fase kedua di mana itu masuk dari mulai raw material menjadi intermediate material, yaitu barang yang siap. Disinilah proses tanaman berubah jadi serbuk, tanaman jadi cair. Nah, disitulah teknologi fase teknologi. Ini juga biasanya perusahaan-perusahaan ekstraksi. Kemudian, nah di sini juga ada teknologi bermain. Nah, produk itu bagus ketika fase kedua ini bagus. Dimana bahan baku untuk membuat produk jadi ini masih memiliki zat aktif yang kita harapkan, yang itulah fungsi dari herbal tersebut bisa maksimal di dalam tubuh. Sementara kita nih di awal ini cuma di fase 3 nih buat produk jadi. Ada permintaan, kita coba cari bahannya jadi seperti itu terus. Ya, itulah akhirnya kita coba bermain beda. Akhirnya kita fokus di fase 2. Tapi memang fase 2 ini high capital juga gitu ya. Pemain-pemain besar, tapi ada celah, bukan ada kesempatan di mana sebenarnya teknologi itu tersebar luas kok di universitas. Biaya negara sudah banyak nih untuk membiayai orang-orang terbaik dari kita kan. Betul. Nah, 2024 kita mulai masuk ke sana, kita lihat nih ternyata ada gap. Hasil penelitian jarang atau tidak sampai ke pasar. Itu kalau saya lihat 70-80%. Hasil penelitian tidak serap ke pasar. Kenapa? Karena peneliti itu punya dunia sendiri, sedangkan market pun punya gayanya sendiri. Nggak nyambung ternyata gitu. Nah, saya coba masuk di tengah-tengah karena saya punya tahu permintaan pasar seperti apa, dan kami punya basis sedikit bagaimana membuat produk yang baik ya, terutama herbal. Ya itulah, jadi 2024 kita fokus di sana, kita ketemu banyak saintis ya, kita alhamdulillah bisa kerjasama mulai sama ITB, UGM. Luar biasa ya. Dari situ mulainya. Nah, barulah kita coba dari situ kita coba kita buat inovasi produk yang seperti terlihat di sini. Gitu. Ini salah satu produk. Ini salah satu produknya. Tumik ekstra kunyit. Sesuai dengan cerita Pak Haikal di awal ya, jadi pengen kunyit ya. Kunyit karena itu yang bisa ya berperan membantu penyembuhan ibu saya waktu dulu. Luar biasa sekali. Oke. Luar biasa ya. Ini menjadi timbul pertanyaan banget ya Pak Haikal. Kenapa nggak bikin kemasan yang serbuk biasa aja seperti saset gitu? Karena unik banget ya, ini one shot gini. Oke, kalau one shot ini awalnya diawali bukan nggak sengaja, tapi di awal itu pertama ada produk sebelumnya. Kita punya keterbatasan untuk masuk ke rumah sakit kalau dia masih jamu. Kecuali ada satu syarat, kecuali kalau kita bisa buat dry syrup. Jamu tapi dry syrup. Nah, ini produknya sini ya. Produk di sini. Ada ini produknya. Ini baru kita keluar BPOM-nya awal tahun ini setelah hampir 2 tahun. Setelah hampir 2 tahun. Lumayan lama ya. Ya nggak apa-apa, kita jalanin. Tapi keluar. Setelah pokoknya kita bolak-balik ya ke sana. Dan ini dry syrup jamu yang pertama di Indonesia. Buat anak-anak nih ya? Buat anak, ini protein. Protein itu kan nggak bisa lama kalau kena air. Betul kan ya. Jadi gimana supaya dia proteinnya tahan lama, kan harus either pengawetnya tinggi. Protein dari apalagi ini dari protein apalagi ikan atau itu kena air sebentar langsung pasti hilang. Denaturasi ya. Ya kayak langsung jadi basi gitu ya. Nah, kalau ini kita buat tetap jadi kondisi powder sehingga dia bisa tahan lama dan diterima sama BPOM. Ini sampai 3 hari kita buat teknologi juga sampai 3 hari dia awet. Ini dijual di rumah sakit only atau di distributor kami? Distributor dijual di distributor kami. Jadi sudah ada sebenarnya ini. Kita pendekatan ke dokter. Nah, dari sini kita tahu kita bisa buat nih dry syrup ternyata di BPOM diterima sebagai jamu. Kemudian kita berpikir, saya research ada satu yang produk yang sangat menarik dari USA, lumayan viral di sana, namanya turmeric.co. Dia turmeric kunyit shot gitu ya, shot kecil gitu untuk sekali minum. Bagus banget gitu ya, bagus, presentasinya bagus, kemudian testimoni juga bagus gitu ya. Di sisi lain kita juga sudah sering lihat tuh di supermarket yang bagus gitu ya, ada tuh kita lihat di shelf di rak-rak dinginnya, ada tuh ginger shot, ada kunyit shot. Ini
orang yang kebetulan nggak sempat ketemu sama mbok jamu di pinggir jalan minum itu gitu kan. Itu ya. Nah, saya pikir lagi kalau buat itu satu kita terbatas cold chain. Ya kan itu harus dingin karena segar terbatas. Kedua, kita masalah berat itu susah kalau disebar ke seluruh Indonesia. So, karena kita sudah tahu kita bisa ini, kenapa nggak ini? Kenapa nggak saset? Saset sudah banyak ya. Tapi saset itu harus ada saset, dibuka gelas, kasih air, gitu. Sedangkan shot yang bentuk shot ini sudah ada di pasar, tapi belum ada yang serbuknya. Gitu sih. Pas akhirnya kita coba ini. Iya, jadi praktis ya. Iya. Saya bilang praktis ya. Kalau mau traveling juga bisa banget kayak gitu ya, Iya, Bang. tinggal tambahin air, kocok, langsung minum. Macam sama yang kayak tadi. Oke. Dengan scientific tadi. Scientific tadi. Oke, dua produk nih. Iya. Nextnya, karena ini masih banyak produk lagi. Oke, jadi memang dari beberapa kita ketemu sama tugas kami kok. Itu karena jamu, bayangin coach, dari antara pembicaraan kita, mereka pernah mencoba ekstraksi. Kalau kunyit itu kan kurkuma ya. Zat aktifnya namanya kurkumin. Ya kan? Mereka pernah coba ekstrak ratusan kilo gitu ya. Itu kurkuminnya zero. Kurkuminnya zero. Jadi nggak mesti itu selalu ada, padahal sudah diekstrak gitu. Apalagi yang cuma di grinding, kita tidak menafikan itu penting juga. Tapi itulah yang kita coba hadirkan bahwa sama produk kita, bahwa at the end the produk zat aktif harus ada. Gitu. Nah, barulah kita masuk ke produk akhir. Nah, produk akhir belajar dari salah satu senior saya, Pak Joni dari Sinde. Beliau dari Amerika ya. Beliau jamu tuh nggak usah dipaksakan. Jamu tuh cuma ada dua di Indonesia. Either dia art atau dia scientific. Ini jangan diteburkan, maksudnya jangan dipaksakan semua masuk gitu ya. Contoh yang art itu yang mbok jamu pinggir jalan itu kan art gitu ya. Atau sekarang beliau buat acaraki yang depo-depo jamu modern gitu ya, yang minumnya pakai itu sama. Nah, tapi kan kalau ini cakupannya kurang luas, kita nggak bisa masal. Nah, saya coba gimana art itu tetap ada walaupun dia scientific produknya, yang produk masalnya. Maka di antara produk, nggak semua, tapi di antara produk yang kita bisa membuat itu sedikit nyeleneh atau sedikit trigger gitu ya. Contohnya tuming ini kita buatkan. Contoh lagi yang ramai juga di Amerika, gimana kita mencari minum habatus sauda atau gin dan black seed. Black seed has been long time used 3.000-an tahun dari Egypt, ya kan, sebagai sumber nutrisi, sumber pengobatan segala macam. Udah terkenal lah itu ya, black seed. Nah, di Amerika itu ada bentuknya tetes. Kenapa? Gitu. Kenapa nggak kapsul? Memang tidak semua orang bisa nerima, tapi itu membuktikan kekuatan rasanya gitu. Black seed nih. Nah, black seed drop ini kita buat. Nah, kita kerjasama lagi sama scientist to make sure di dalamnya nih, kalau black seed namanya timoquinin zat aktifnya. Gimana timoquinnya harus ada dan tinggi. Ya, kita buat ada alatnya khusus di press, tidak seperti cold press biasa. Jadi timoquinnya tinggi, 4.000% daripada 4.000% lebih tinggi daripada yang biasa gitu ya. Luar biasa ya. Itu akhirnya kita buat drop gini, di Amerika ada. Kita coba buat di Indonesianya. Nah, ini sudah keluar BPOM-nya juga. Tapi baru minggu lalu. Bagus juga, masih fresh. Black seed ini bagus banget buat alergi. ISPA ke atas, alergi jauh lebih cepat. Nah, fungsi untuk bioaktif itu tinggi, jadi kerjanya lebih cepat. Jadi kalau namanya herbal itu kan panjang biasanya, dipikirkan panjang. Sebenarnya tapi kalau kenapa begitu? Karena itu tadi tidak. Pertama, kalau kita herbal biasa itu nggak banyak zat aktifnya yang masuk. Itu pertama. Yang kedua, memang tidak banyak dan tidak selalu ada. Jadi yang kita pastikan adalah selalu ada dan tinggi. Selalu ada dan tinggi. Kalau dia mengenalkan jamu sebagai obat yang bisa kerja cepat juga gitu. Gitu, akhirnya kita coba di black seed drop ini. Jadi cepat juga kerjanya. Jadi kalau misalnya punya yang biasa alergi macam-macam tuh, dingin seperti ini, hujan seperti ini, dicobain black seed. Berapa tetes aja.
Luar biasa ya, pakai teknologinya pasti super canggih ya Pak, soalnya bisa sampai 4.000. Yes, jadi teknologi kita juga cuma lokal. Jadi kita ketemu sama namanya super critical float extraction, di mana dia mengekstrak tanaman itu. Kalau misalnya mengekstrak tanaman tuh bisa pakai air, bisa pakai etanol gitu ya, dipanaskan kemudian diekstrak kayak ini rebus jamu mungkin ya Pak Ruby ya. Nah kalau ini kita ada teknologi jadi ekstraknya dengan CO2. CO2 itu jadi apa? Dia pure, sangat pure karena CO2 begitu dia berubah jadi cairan dan gas bersamaan, dia kompres, dia pecahkan molekulnya, diambil zat aktifnya, kemudian dia menghilang ke udara. Jadi nggak ada residu apapun dari zat pelarutnya. Ya gitu. Jadi itu kalau sekarang teknologi ekstraksi yang paling murni itu SCP2. Tapi nggak semua plant bisa, nggak semua tanaman bisa. Ya kebetulan jintan hitam atau black seed itu bisa. Itu salah satunya ya Mbak. Dan itu mesinnya 100% local made. Local made. Itu ini kita talent orang kita semua. Jadi mesinnya buat sendiri. Buat juga? sendiri. Wah. Karena harganya luar biasa kalau dari luar. Betul. Ini juga udah mulai didistribusikan, udah mulai dijual di market atau belum? Belum, baru banget soalnya. Baru banget. Fresh BPOM-nya minggu lalu. Wah, coming soon ya. Coming soon. Iya. Tunggu. Luar biasa. Ya banyak yang lain seperti itulah. Pak Ruby kita mencoba mendevelopnya, tapi yang lain ya juga yang normal kapsul. Yang penting kita buat kita gimana kapsul itu sesuai dengan apa yang kita klaim. Kayak misalnya Tumik ini, saya berani klaim bahwa memang bakal ada kolbin di dalamnya. Gitu. Karena hasil ekstraksi dari mitra kita, partner kita di universitas. Gitu. Ini bisa ke bawah luar negeri atau apa? Yes, for sure. Iya dong. Bisa ya? Iya, dan kalau nggak cair tuh lebih bebas karena kalau berat, kalau cair kan harus kemudian pasti naik pesawat kan ada standar tertentu ya yang bisa masuk. Bisa. Kalau bubuk aman. Dan expirednya juga pasti lebih lama ya Pak daripada cair. Oke, nah ini juga banyak produk-produk juga dari. Ini turunan-turunan aja sih. Kita mau banyak menis pasar yang diminta. Ini kemudian punya distributor semua ini. Oke. Gitu. Dan itu juga pasti kita langsung cari distributor untuk mulai menjualkan gitu ya. Kemudian juga salah satu prinsip kita memastikan apa yang kita hadirkan baik gitu ya, atau ada zat aktif di dalamnya sebagaimana yang diharapkan kalau minum herbal. Propolis nih. Propolis udah rame propolis ya. Iya. Propolis, Sulawesi, macam-macam lah. Kita apa ya? Coba kebetulan kita punya partner dari Korea. Dia anak dari pemilik pabrik propolis di Korea. Dan beli pun sama, beli kerjasama sama Atomic University di Korea. Mau bawa ke Indonesia lah. Chief, kita coba dong, kita bawa ke sini. Ya udah kita bawa. Kayaknya sudah keluar juga BPOM-nya. Udah keluar juga BPOM. Jadi ini teknologi Korea, propolis dari Korea. Propolis ini kami ya. Itu. Wow. Nah, tadi kita ngobrol juga kan. Jadi mengedukasi juga anak-anak Gen Z, Gen Alpha khususnya untuk menikmati jamu dengan cara kekinian nih. Iya. Tanpa sadar dia sudah minum jamu. Betul. Mungkin kita nggak sadar ya kenapa kita butuh. Saya paham juga sih, saya juga mulai minum jamu tuh after 35 gitu baru. Sebelumnya kita nggak tahu. Tetapi yang kita pelajari, ketika semakin muda seseorang mulai merasa atau minum rutin jamu apapun, itu deviasi umurnya, kualitas hidupnya akan jauh sama orang yang enggak gitu. Walaupun mungkin nggak kerasa langsung pada saat itu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah Gen Z, mulai dicoba kunyit, mau itu kapsul, mau itu mbok jamu, tapi every single day. Kan ini ya, John Brian Johnson itu yang reverse aging, yang dia menghabiskan $2 juta tiap tahun tuh. Podcastnya rame, YouTube-nya rame. Itu. Jadi tiap hari dia minum 50-60 kapsul. Kunyit? Enggak, macam-macam. Kunyit. Tapi kenapa gitu? Karena makanan kita sebenarnya, makanan kita kan beda sama yang dulu ya. Jadi kita nggak zat-zat herbal yang dulu ada gitu sekarang sudah nggak ada di makanan kita sehari-hari, makanya harus butuh tambahan dari luar. Oke, ini jadi solusinya ya. Yes. Untuk minum. Oke. Nah, kalau kedepannya sendiri ini setiap ini masing-masing udah punya jalur distribusi sendiri ya, distributor. Jadi nanti kalau audiens mau cari tahu, beli,
Karena kami produsen, pasti ada jalur distribusi masing-masing untuk setiap produknya. Ada beberapa yang belum ada, biasanya kita coba di kita punya store kecil lah, yang untuk tes pasar. Store ini ada di Herbasiat Official. Di situ ada store kecil, kita kayak misalnya Ansamat, Lambung, ini sudah ada di sana juga. Hampir semua ada, cuma yang sudah ada di distributor biasanya kita take out gitu aja sih. Itu awal-awal. Nah, kalau di distributor sendiri biasanya di toko-toko di mana sih? Atau ke online atau ke offline-nya? Mostly semuanya sih ya. Ada online, offline. Kayak ini kita coba, contohnya Ansamak Lambung, herbal Lambung biasanya botol bentuknya. Kita coba saset. Kita coba saset. Kenapa? Ini masuk di Bandara Terminal 2 kayaknya ada semua toko tuh ada tuh. Ya jadi begitu orang take off, perutnya nggak enak, kita minum itu. Di apotek juga udah masuk. Gitu. Kalau di Jabodetabek sih kurang lebih kita mau 50 titik lah tahun ini. Sudah ada 28 titik offline. Wah, mungkin Pak Haikal boleh summary kan, ya kan, untuk core value-nya dari perusahaan ini. Oh, siap. Jadi kalau Now Labs ya sebagai subdivisi dari Natural Kamindo, kita berusaha membuat herbal itu semestinya. Karena sekarang herbal muncul mengikuti tren sejak COVID naik, itu banyak juga oknum-oknum atau yang berusaha menaiki wave ini dengan menggunakan apa? Obat-obat herbal cespleng, tapi tidak bertanggung jawab. Masukkanlah bahan kimia obat-obat BKO, obat-obat kuat, obat-obat kuat tuh langsung kerasa padahal isinya sidin sana. Obat-obat linu-linu langsung terasa cespleng lebih hilang padahal diisi paracetamol di sana. Nah, di sisi lain kan sayang jamu tuh warisan dari kita gitu. Nggak pingin selalu menjadi nomor 2. Perusahaan kami berusaha menggandeng bahwa herbal yang kita nikmati, herbal yang kita distribusikan itu memang ada manfaat dan memang ada bioaktif dalamnya. Dengan cara apa? Kita gandenglah university, peneliti-peneliti. Jadi customer kami peneliti, kalau peneliti di sana punya sesuatu yang mau dia teliti, kemudian kita bisa temani bersama sampai jadi produk akhir. Nah, kita di situ, kita hadir. Mantap. Wah, keren. Jadi maklon ya Pak? Jadi maklon bisa, jadi produksi biasa nggak apa-apa. Ini buat yang nonton khususnya mungkin peneliti juga. Peneliti juga. Nanti bisa DM. Betul. Mungkin bisa berkolaborasi atau apa, bikin komunikasi dulu ya. Yang Yes. pasti tadi ya menjembatani. Kita menjembatani. Market maunya apa, peneliti punya apa yang inovasinya, bisa dijembatani. Atau distributor juga yang mau dia punya produk yang gampang dijual, yang produk yang punya nilai secara etik ya, bisa silahkan. Kita bisa membuatkan buat produksi, buat distributor barang-barang yang produk-produk herbal yang seperti itu. Wah, wow. ini agile sekali nih, jadi sebenarnya bisa ini ya, tiga itu ya. Keren banget. Pak Haikal, thank you so much ya, udah bagi sukses. Thank you so much. Pak Haikal. Sama-sama. Semoga, makasih Kak Sudi, Mbak Putri, semoga kita bisa bermanfaat lah. Amin. Dengan hasil apa yang kita rencanakan. Yes. Dan juga kami juga informasikan bahwa kita juga ada Safari Bazar gitu kan. Yang mungkin entah distributornya atau dari pabrik sendiri mungkin mau memperkenalkan ke khalayak di bazar itu kan. Welcome. Gitu. Siap. Acaranya free nanti di Agustus. 1 sampai 3 Agustus ya, Pak. 1 3 Agustus. Oke, thank you sekali lagi Pak Haikal. Sama-sama Mas Sudi. Terima kasih banget. Mantap. Iya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semua bermanfaat buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, nanti cek, saya taruh di description ya, atau mungkin nanti kontak distributor, salah satu distributor ya, untuk mau cari tahu lebih banyak. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga saya Putri Adelia dan juga Pak Haikal. Bye bye.